Perjalanan pertama akan berakhir dalam 5 menit. The first train will be ending in 5 minutes. Mewujudkan budaya positif, apa langkah-langkah yang kita harus perbuat untuk mewujudkan budaya positif. Pertama saya ingin tanya ke rekan-rekan sejawat ya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Keuntungan dapat mendisiplinkan anak. Mungkin dari ada rekan yang bisa menanggapi pertanyaan ini, apa pendapatnya mengenai pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada dari hukuman bisa angkat tangan. Jelas hukuman apa dalam hal ini ya hukuman apa saja yang jelasnya ini hukuman, apakah ini hukuman menurut kalian bisa mendisiplinkan anak? Oke, Mbak. Hukuman fisik bisa. Menurut saya hukuman itu dapat Ya. karena kita melihat dan terjadi selama ini ketika anak-anak tidak sanksi dengan hukuman, maka ada sedikit perubahan. Ini nantinya dalam masa ini ada hukuman yang jelas yang terjadi yang lalu. Ketika anak diberikan hukuman, itu akan ada perubahan. Ya. Ya, sesuai dengan proses yang kita laksanakan yang lalu. Terima kasih Mbak Vera. Kalau dari Mbak
Hera ya, saya tarik kesimpulan bahwa Hera ini bahwa hukuman ini diterapkannya hukuman ini bisa mendisiplinkan anak. Coba kita yang lain bagaimana? Oke, sampai Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanggapi itu sebelum masuk ke sini sebenarnya kembali dari hukuman. Ya, Kita membahas sampai karena hukuman kita akan membuat ya, satu belakang, kemudian kita yang ini hukuman dalam ada hukuman yang manusiawi wajar dan ya kalau proses itu harus diberikan manusiawi yang wajar dia pasti jangan tempat pikiran dan membuat yang ketiga Hukuman harus ada. Saya setuju. Ya, mungkin intinya itu oke. sampai terima kasih Pak Haji, sampai Ibu Murid. Kalau saya juga agak kurang setuju. Kalau saya dari sisi penggunaan itu semua dengan anak yang berbeda. Kalau saya lebih dengan kebiasaan. Anak-anak biasa kan dengan hal yang baik, misalkan apa yang akan dicapai, misalkan apa yang diinginkan, tujuan apa. Tapi anak itu misalnya biasakan membuat sampah. Sekarang biasakan anak itu biasakan membuat sampah. Nanti menjadi biasa, lama-lama menjadi kebiasaan. Ya, jadi bukan dengan hukuman. Hukumannya saja dengan kita adalah yang melakukan tak dengan hukuman, tapi bukan dari hatinya. Tapi kalau kebiasaan berarti dari hatinya, dari niatnya sih. Terima kasih banyak. Saya sendiri nanti kita akan ada pembahasan mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada nanti membahas di sini. Jadi nanti kita yang menyadari sendiri kita mau posisi kemana akan terkait dari pernyataan ini. Ya, akan terkait ini kita mau posisi di mana, kita yang akan menentukan sendiri, mengontrol diri kita sendiri. Oh, saya mau mengambil posisi di mana sebentar. Jadi ada materi mengenai itu. Oke, misalnya di pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini memberikan hukuman tapi dalam hal positif. Apa kalian setuju dengan hal yang tersebut? Oke, setuju. Dengan hukuman hal yang positif bisa mendisiplinkan anak. Oke, baik. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apa setuju? Oke, terima kasih ya. Luar biasa. Jadi saya nggak malu nih kalau Halo, Pak. Halo. Gurunya SMP luar biasa. Kalau ini dulu. Yang nomor 3 tadi, saya pada kemarin melihat Apa itu? Nanti ada materi kita ini seperti hanya pertanyaan pemateri sebelum kita mau masuk materi untuk membuka mindset kita selama ini apa sih yang kita buat setelah nanti yang seperti ini ini hanya stimulus ya sebelum kita membahas materi tentang ada 5 posisi kontrol kita seperti ini. Sebelum kita membahas ada ini kan untuk mewujudkan namanya budaya positif, disiplin positif itu kan ada kontrol. Sekarang coba deh kita apply ini, terapkan ke kita dengan teman dekatnya. Kita memegang sesuatu ini di tangan kita, hanya kita yang
Coba pulau kelapa. Oke, Pak Haji itu memulai ke Mempera, kita mengambil sampel ya, Pak Haji sama Mempera. Mempera coba genggam, ya. Oh gitu, oke. Kita mulai dengan Pak Haji, silakan Pak Haji. Apa yang ada di genggaman tangan dunia ini adalah sesuatu yang berharga. Genggamlah sekuatnya, dan hanya Pak Haji yang tahu. Dan Mempera mencoba untuk berusaha untuk mengetahui apa sih yang ada di dalam genggamannya. Sekarang terserah Pak Haji dan bagaimana triknya Mempera untuk mengetahui apa yang ada di dalam genggamannya. Oke, kita mulai ya. Apakah di akhir nanti Pak Haji akan tergoda dengan Mempera untuk mengetahui apa sih yang ada di dalam tangannya ini, sampai Pak Haji mau kasih tahu Mempera apa yang ada di dalam genggamannya. Ya, iya, ini ya, sesuatu hal yang berharga ada sekarang di pikiran, tapi kita berarti sekarang ada di dalam genggamannya Pak Haji. Sekarang kalau kita membuka, jadi kita juga akan membuka, memberitahukan Mempera. Artinya bagaimana nanti Mempera Iya, dengan akhir dia bisa mengetahui. ya tahu cara dibully. Jadi dia bisa mendudukkan kita disuruh dulu lagi. Oke, sekarang kita mulai ya. Bagaimana Anda dengan Roma? Apakah Roma luluh hatinya? Sedang menjawab pasangan. Siapa tahu hati ya, boleh. Kita sebagai diri kita sendiri, karena ini bisa kita guru dengan teman. Ini kita hanya mengetahui teori kontrol. Kita mau mengetahui ini teori kontrol bagaimana? Iya. Iya. Guru. Iya dong. Tapi harus dengan anak-anak. Ini uang 100.000. Iya. Kita boleh main di sekolah. Udah Bagaimana? Oke. Hasil dari yang ini, Pak Haji tidak mau membukanya. Dia tidak mau sharing ke orang lain. Apa yang berharga di dalam pemikirannya dia tidak mau. Intinya di sini adalah teori kontrol. Siapa yang mengontrol Pak Haji? Saya tanya Pak Haji, siapa yang mengontrol Pak Haji? Ya, diri sendiri. Inilah sedikit menggeser mindset kita. Selama ini kita selalu berpikir bahwa siswa kita bisa kontrol. Sebenarnya siswa itu kita tidak bisa kontrol, karena yang memegang kontrol itu diri kita sendiri. Ini perubahan paradigma dari kontrol. Ilusi guru, ilusi maksudnya guru kita berdiri berpendapat bahwa kita bisa mengontrol murid. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, sebetulnya itu siswa itu bukan karena dia kita kontrol dia berarti bahwa kita mengontrol dia, bukan. Itu dia
Termasuk kontrol. Yang kita mau bahas sudah kayak gitu. Saya motivasi yang selama ini yang kita lakukan banyak kan motivasi secara eksternal. Satu motivasi dari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini hukuman tadi anak-anak melakukan hal tersebut karena takut dengan hukuman. Itu motivasi eksternal. Kedua, karena ini apakah dia mendapatkan ujian, apakah dia mendapat hadiah, semuanya motivasi eksternal. Yang kita harapkan sebenarnya adalah motivasi internal. Bagaimana kita menceritakan motivasi intrinsik ke siswa? Pasti kita bertanya ya, bagaimana caranya supaya anak-anak ini memiliki motivasi intrinsik pada dirinya sendiri, bukan karena motivasi eksternal, adanya hukuman, adanya ini hadiah, pujian, penghargaan seperti itu. Disinilah kita mendidik sebenarnya untuk meyakinkan aturan-aturan sekolah itu adalah nilai kita. Kata lainnya itu nilai-nilai kebajikan. Kita mau menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana itu nilai-nilai kebajikan universal? Dan itu tadi menjaga kebersihan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengerjakan salat berjamaah, datang tepat waktu, menghargai, empati, ada rasa empati, saling menghormati, saling menghargai. Itu semua namanya nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana ini anak supaya dia ada motivasi internal? Mungkin ada berpendapat apa yang mungkin dari teman kita sharing ya. Ada yang pernah dilakukan bagaimana anak-anak ini supaya termotivasi secara internal, intrinsik pada diri anak kita sendiri, bukan motivasi secara eksternal, karena kita lihat sekarang itu anak-anak lebih banyak termotivasi eksternal. Ada mungkin dari sini sharing ya Pak Adi.
assessment yang negatif. Kita cenderung ke keyakinan kelas dengan semuanya sebentar salah kerja karena namanya kelas kayak mungkin sama sekian kita biasa sering kita bisa untuk membiasakan sekarang membuat kalimat yang positif dalam menggunakan kalimat negatif untuk menanamkan kita ingin menanamkan anak ini supaya mempunyai motivasi di dalam diri sendiri. Terima kasih. Ada dasarnya. Tapi kalau keyakinan sengaja bedanya sendiri. Orang lain misalnya saya mau saya yang benar biasa kita larang kurang sebagai aturan yang kita terapkan bersama pada disiplin atau negatif. Karena saya disiplin itu yang harus dilakukan. Benar ya. Harus diterapkan aturan. Sudah paham Kita maksudnya mengapa ini sebenarnya. kalau yakin saja Kalau semuanya itu cenderung ke peraturan. tergantung positif atau Ya, negatif. karena anak-anak akan apa sih yang diyakininya itu yang akan dilakukan. Inilah kita namanya ada nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan anak-anak adalah nilai kebajikan, jangan nilai-nilai yang negatif. Kita membuat keyakinan kelas gerak dari nilai-nilai kebajikan. Kita maksudnya aturan itu ya itulah ya ada positifnya ya di sini positif negatifnya supaya anak-anaknya lebih baik itu tidak kalau yakin saja saya rasa Iya. bagaimana aturannya karena kalau misalnya saya 15 kelas Iya, Sama boleh kelas kayak yakin semua ya. boleh Ya. aktivitasnya. Kenapa itu? Kalau aturan itu Iya. Sebenarnya kita mencoba untuk menanamkan di sini motivasi intrinsik ke siswa. Makanya di ketika belajar ya kita menggeser bukan dari peraturan tapi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah sebenarnya sama dengan peraturan, tapi lebih karena ini kita cenderung ke menanamkan ini motivasi intrinsik. Jadi bukan di situ aturan karena kalau aturan sepertinya di situ sudah ada masuk hukuman seperti ini. Jadi di sini supaya anak merasa nyaman kita membuatnya ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berangkat dari nilai-nilai
tidak kasih kita uang, kepala sekolah tidak kasih kita ujian, tapi kan karena adanya keyakinan, ada nilai-nilai yang kita mau capai, adanya nilai-nilai, yaitu nilai-nilai mau mengembangkan diri. Apa sih ini yang mau disampaikan sama Mevitra? Itulah keyakinan ini yang dimaksud ini. Kalau aturan, diharapkan datang jam segini, jadi ada yang mengikatnya. Kalau keyakinan, kesadaran sendiri, seperti itu. Aturan tetap ada orang. Sebetulnya ini, maaf ya, memang aturan, cuma kita bergeser bahasannya. Pergeseran saja dari kesadaran ke keyakinan. Kalau aturan itu bisa saja dilanggar, tapi kalau keyakinan di dalam diri kita, seseorang itu Tapi kalau yakin kita bersalah, tapi tetap Kenapa orang biasa bilang dengan bendera itu? Kita yakin Jangan orang bendera itu harus Karena dia tidak meyakini dirinya untuk berbuat yang Jangan saya bilang merah, jadi stop di situ. Ayo demo. tidak akan dia melanggar aturan itu kalau saya melanggar, saya akan sebentar mungkin saya bisa bicara Aturannya lampu merah, Pak. Kalau tidak, langgar saja. berdua ini kurang. Jangan tanpa aturan. Ada saya cuma bilang Sabar, silakan Sir. harus ada aturan. Sabar dulu. Mau jadi ada minum. Saya dari rumah ke SMP 2. Iya. Saya yakin dalam perjalanan dari rumah ke SMP 2 saya tidak akan melanggar. Keyakinan kita. Ya, walaupun di sana terpampang aturan, saya sudah ada keyakinan aturan sehebat apapun yang dipasang, saya tidak akan melanggar karena sudah punya keyakinan. Ini adalah keyakinan itu yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat itu ya. Iya kan? Yang bisa menyelamatkan kita berhasil mengajar, mendidik. Itu kayak anak-anak yakin kok apa yang saya ajarkan bermanfaat bagi dirimu. Dan juga saya yakin apa yang saya ajarkan pada kalian, saya yakin saya mendapat pahala. Keyakinan. Jadi sebenarnya aturan oke. Kalau aturan orang tidak punya keyakinan, tidak bermanfaat itu aturan. Jadi ini Standar sifat basi. seandainya Berkilasi. saya bisa diminta kembali untuk umur-umur seperti Ibu Fitra, saya mau kembali seperti supaya bisa berkecimpung di apa itu grup penggerak dulu apa itu? Tapi dua saya itu lah. Itu tadi hukumannya. Seandainya saya hidup pada tahun 81, hukuman Getisokti. Hukuman. Karena di situ orang tua dulu itu beri semangat timbang supaya memberi hukuman kepada anaknya. Ya, kan perubahan paradigma sekarang itu sudah beda. Iya, hukuman itu bukan solusi. Ya. Sekarang ibu ini lagi keyakinan. Ya, keyakinan. Kalau saya yakin bahwa hukuman ini bisa berubah, sekarang Kalau orang yang tidak itu pendapat saya. Jadi itu keyakinan sekolah, keyakinan kolektif,
keyakinan guru dengan siswa. A. Ibu Hera masuk di A. Pakai aturan sendiri, nggak bisa. Pakai aturan sendiri, tapi kalau kita coba, kalau kita sudah pakai keyakinan, semua guru mata 12 orang itu ya, kita serahkan semua itu. Yakin? Kalau kita yakin nggak? Kalau kita masih bisa mengajar di depan, harus yakin. Tapi kalau aturan, siapa bisa menjamin? Jadi, ya, maksudnya Pak Maji sehari masih bisa mengajar di depan itu aturan yang apa? Kalau kita yakin, kalau kita yakin, aku yakin. Harus ada aturan. Tidak ada yang nakal. Iya benar. Kita yang harus bekerja keras, melihat bagaimana cara kita sehingga nanti anak-anak bisa paham, bisa mengerti dan yakin bahwa apa yang disampaikan ke kita ini, dan kita harus berusaha untuk meyakinkan ke anak-anak bahwa seperti ini, karena ini tidak gampang, tidak segampang yang kita bayangkan, tidak segampang itu. Karena kalau walaupun kita membuat surat ini keyakinan ini apa ini, kalau bukan aturan anak-anak tidak mengerti. Mungkin 1, 2, 3 kita ada di guru. Kalau Rocky selalu bilang ini keyakinan, tapi bukan aturan. Jadi tidak apa-apa, artinya itu nanti kita semuanya kita nanti yang harus bekerja keras ya Pak. Terima kasih banyak. Bisa hanya menambahkan ya, memang kita ini pendidik bukanlah malaikat, tapi untuk melakukan perubahan, untuk maju, rubahlah sikap dan karakter kita sedikit. Memang anak untuk merubah itu anak menjadi keyakinan itu susah karena anak itu dari dirinya itu anak sendiri. Dan inilah salah satu kita merumuskan namanya keyakinan. Setelah kita merumuskan keyakinan keras, kita mencoba untuk selalu melakukan pembiasaan kepada siswa kita. Setelah melakukan pembiasaan, mungkin ada ide-ide yang baru ya. Kalau saya itu yang saya pahami, dan sekarang memang kita mengerjakan. Untuk kita kan sudah punya keyakinan keras ini. Kita punya sudah sepakat menyusun keyakinan keras ini. Kita bersedia untuk menjadi anak yang berdisiplin misalnya gitu. Jadi betul kita ini berusaha keras bagaimana menggeser ini anak menjadi keyakinannya supaya terwujudnya menjadi baik. Kesalahan dulu ya. Pak Kadir. Silakan. Pak Kadir dulu. Ya seharusnya ada moderator ya. Beb Hera. Apa ya? Saya dulu ya. Iya. Saya ini adalah seorang guru PPKN. Iya.
Ya. sudah ada sanksi kalau nggak salah. Iya, iya. Itu terkait. Sedangkan saya ini seorang itu dengan norma-norma jadi saya rasa jadi berdasarkan keyakinan kita tidak gampang kita sekali kita bayangkan ini mungkin bisa dibawa dari mana Ya. dari yang banyak ramai. Ya. Jadi saya rasa saya ingin belajar tentang perilaku norma lingkungan. Benar. Ya. Terima kasih banyak sudah sangat luar biasa adanya peraturan atau keyakinan. Kita negara kita ada berhukum. Seperti ini halnya. Keyakinan kelas kita bisa membuat konsekuensinya. Karena kalau dengan kata hukuman itu bersifat sementara. Efek dari anak itu pada hukumannya dia bersifat sementara saja. Kita bisa membuat konsekuensi. Kamu nak, apabila ada kita punya keyakinan kelas seperti ini, kamu tidak konsekuensi adalah kesepakatan bersama. Apa konsekuensinya apabila anak tidak melakukan hal ini, tapi tidak ada hukuman? Bisa. Bisa bagian dari keyakinan itu. Oh, yakin tidak. Iya, kita merumuskan keyakinan kelas dengan konsekuensinya bisa. Dengan konsekuensi yang kita ciptakan, kita membuat kesepakatan juga. Iya. Saya masih bisa sedikit fokuskan ini kata peraturan akan bergeser ke keyakinan. Jadi kata peraturan itu akan bergeser ke kata keyakinan. Nah, keyakinan kan agak lebih mendalam, gitu, lebih mendalam ke keyakinan. Contoh begini, peraturan menggunakan dasi setiap hari, misalnya setiap Senin dan sampai Kamis menggunakan dasi. Nah, itu peraturan. Nah, ketika anak-anak tidak meyakini bahwa dasi ini sangat penting, mungkin karena niatnya sekolah itu adalah doa untuk nantinya mereka menjadi anak yang sukses. Kemudian kalau anak-anak tidak meyakini itu dasi akan dibuat dia mainan. Pakai nanti itu kan aturan. Tadi yang dari dasi. Tapi ketika tidak dia yakini bahwa dasi ini sangat bermanfaat, dia membuat dasi itu menjadi bahan lelucon ke temannya sehingga dapat praktek teman-temannya. Nah, anak-anak yang meyakini hal itu bahwa ketika saya berbuat demikian itu akan merugikan saya. Saya berurusan dengan hukum, saya berurusan dengan wali kelas. Nah, seperti itu karena yakini. Tetapi karena kalau hanya aturan saja tidak ada yang Tapi kan dia ikut aturan. Harus ada gini. Aturan itu kan ya. Siswa kurang aman. Iya, Makanya harus ada peraturan. Saya tambahkan ya, Pemera ya. Bagaimana kalau kita punya konsekuensinya? Kita punya kesepakatan konsekuensinya. Oke, nah kita merumuskan keyakinan kelas. Kalau tidak bersepakat dan tepatnya konsekuensinya apa? Oke, konsekuensinya adalah 2 hari kamu membersihkan kelas. Itu kan konsekuensinya. Bukan keyakinan. Aturan itu bukan keyakinan. Saya sudah bilang dari awal supaya kita menanamkan keyakinan kelas, motivasi intrinsik ke ini anak, kita menggesernya ke peraturan menjadi keyakinan supaya tertanam di dalam dirinya anak-anak ada kesadaran sendiri untuk melakukan nilai-nilai karena nilai yang dihargai itu dirinya sendiri. Coba kita maju berapa ya? Kita ambil sebuah contoh. Kalau misalnya kita ini guru kan sudah punya aturan bahwa setiap hari Selasa itu kita piket. Kita dari rumah sudah yakin. Besok Selasa saya harus tempat datang. Yang saya untuk karena saya piket. Nah sekarang buktinya datang dari jam 8. Apakah ada keyakinan begitu? Nah, misalkan apakah ada keyakinan? Maka bahkan sudah aturan. Nah,
kan? Yang pertama, yang sudah siswa, ya kan? Yang 7 apel, ya kan? Bisa bahasa kan sebagai bahasa. Jadi kan dia tentang keyakinan. Anak-anak kan yakin kalau jam 7 saya akan dihukum kalau misalnya saya selamat datang, ya kan? Nah, maka dibuatkanlah satu peraturan. Peraturan apa? Kamu berdiri kemudian berusaha. Itu yang positif adalah itu harus ada peraturan yang positif. Iya benar. Jangan rasanya kita mau pukul lalu kita pukul, jangan. Bukan itu total. Jadi harus yang positif. Iya begini ya. Jadi saya sebut dia hukuman harus ada. Kadang bahasa saja bisa mempengaruhi seseorang. Ini maksudnya di sini. Bahasa bisa mempengaruhi seseorang. Kalau kita peraturan, keyakinan, dengan keyakinan ini yang menciptakan ini bisa menggeser mindsetnya anak-anak. Peraturan, ada tekanan di dalam diri anak tersebut, hanya menggeser. Nah, saya begini. Yang pertama, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan Pak. Mudah-mudahan dengan ucapan salam itu bisa dapat. Yang pertama dari segi keyakinan. Keyakinan ini menurut saya tidak bisa diukur. Keyakinan itu kata hati. Ini hanya beberapa bahasa saja. Tidak perlu merumuskan beberapa bahasa. Sebab kenapa? Dan pendidikan kata pertama keyakinan, peraturan, kata ngerti. Contoh yang disampaikan Pak Haji bagian siswa setiap paginya. Setiap pagi. Setiap pagi penyampaian oleh siswa. Apakah yang disampaikan dilarang manjat pagar pada bagian belakang tembok sekolah? Ya, kita bahas itu bahwa tidak ada lagi orang siswa yang manjat pagar seperti disampaikan. Maka ini keyakinan sebenarnya tidak bisa diukur dengan kata-kata. Hatilah yang bicara. Hati bicara. Hati yakin. Kalau hati yakin, berarti itu sifat kedalamannya hati sudah luar biasa. Apa yang kita harus lakukan sebagai pelajar di dalam kelas? Ada pelaksanaannya di dalam kelas bermanfaat kepada siswa kita. Dan kira-kira kalau kelas tidak bisa diselesaikan, ideal makanya kembali ke prosesnya. Nah, setelah berproses, anak tumbuh dalam hatinya yakin. Setelah yakin, keluar dari prosesnya. Stop, selesai. Bahasa saya tidak akan bawa ke kelas. Karena itu semua Terima kasih Pak. Ya, tingkat kesadaran. Demikian, terima kasih. Kita lanjut ini ya. Lanjut lagi. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah program positif kontrol. Minimal proses kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi dirinya. Pada video kali ini kita akan lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pemukul. 2. Posisi pembuat masalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus menarik yang terlambat hadir program di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kelompok dalam menghadapi masalah tersebut. Ini guru di sini sebagai posisi guru tuh. Karena ada 5 posisi kita sebagai guru ya. Apa coba? Alasan kamu mau lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya menjadi anak. Dasar pemalas. Ya kamu kapan sih? Bicara belum? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Siap kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kita perhatikan dampaknya. Oke, sekarang posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau saya pribadi sering melakukan yang gini. Saya juga. Bolos kita, bolos. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Kamu pintar, yang pintar. kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Gusti Naren. Kamu juga kayak tadinya Kali nadi ya. sekarang ibu harus salah nih, Pak Arsen. Tidak. Ini kamu jangan jadi terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Kamu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu terjebak was-was. Sekarang cepat, Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Ini efek dari obat merasa bersalah. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi iman.
Bukti besok. Bapak dengan apa? Siapa lagi? Posisi dulu atau berdiri? Ini pemandu. Jadi dapat posisi apa? Pemantau, posisi pemantau ke monitor. Jadi ada 5 posisi yang ada di atas. Nanti kita pertimbang yang mana yang tidak berhasil. Tidak ada pekerjaan. Ibu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Harus Iya, kamu saya harus tinggal kelas pas tinggal istirahat selama 20 menit. iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk Ada hukuman. Posisi pemantau menandakan anggota untuk mengontrol murid. Murid mengarahkan murid berdasarkan keterampilan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan batas tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Atos kalau manajer, atos. Sakanya itu sudah manajer. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Saya sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Tidak Bu, saya meyakininya. Apakah kalian sedia memberikan satu keluarga ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memberikan satu keluarga ini? Saya akan coba menghindari kamu yang alam saya. Baiklah, kalau kalian belajar hal di rumah, ada orang yang tidak bisa lagi mengingatkan dia. Ada Bu, anak saya Emma. Ada lagi selain kain. Selain Emma, ada ibu saya. Ada 5 posisi kita sebagai guru, ada yang sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan penelitian. Yang paling 3 di sini penghukum, merasa bersalah, dan memang efek dari anak. Penghukum bisa secara
dendam. Sedangkan yang tadi yang merasa bersalah, adanya tekanan dari anak tersebut, dia merasa dirinya gagal walaupun dari luar kita ini anak baik-baik saja, tapi kita tidak tahu di dalamnya ternyata dia tertekan. Itu tadi yang kita buruk, kamu kecelakaan itu walaupun kita nadanya lembut, tapi ternyata kata-kata itu sampai psikologi anak itu seperti itu ya. Terus teman, tadi juga kita banyak memberikan kebijakan kepada anak. Kita tidak apa-apa, tadi berbicara kita nanti saya itu kasihan dulu seperti itulah teman. Tapi efeknya ya cenderung guru tersebut yang memberikan, jadi sudah tidak merasa nyaman dengan guru yang lain, dan efeknya anak tersebut tidak mandiri. Dan ini pemantau dan manajer. Kalau pemantau dia betul-betul mengingatkan anak-anak apa sih keyakinan sekolah kita, apa kamu meyakini bahwa kamu tidak melanggar dari keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Dia mengingatkan kembali dan konsekuensinya ada. Kita tahu tidak yang seperti itu tadi, konsekuensinya apabila terlambat dia harus menulis ketertinggalannya, yaitu konsekuensinya. Jadi tidak bilang keyakinan kelas tidak ada konsekuensinya, keyakinan sekolah tidak ada konsekuensinya. Tidak bilang hukuman. Konsekuensi adalah kesepakatannya. Ya. Dan manajer, disinilah kalau manajer lebih tinggi lagi karena dia betul membimbing, menuntut ini anak untuk mencari solusinya sendiri, menyadari dari kegagalannya. Begitu. Oke, kita lanjut. Pelanggaran anak kita namanya restitusi. Restitusi itu kita proses bagaimana anak terbimbing ini bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat, merubah anak ini menjadi karakter yang kuat kembali ke kelompoknya atau maksudnya ke temannya. Saya perhatikan videonya ya. Ini bagaimana melaksanakan restitusi. Ini untuk jadi di segi 3 restitusi itu untuk menangani kasus anak-anak itu pelanggaran kita ada menstabilkan identitas, dimana di sini dari hal negatif kita bimbing anak ke hal yang positif. Ibu dan bapak ibu menstabilkan identitas di sini kita tidak mempres anak-anak. Kamu ini salah, kamu
dilakukan anak tersebut, karena supaya pribadi ini anak dari kegagalan kita menuju ke sukses. Kita membimbing anak ini dari rasa apa yang tidak baik, ada dukungan. Coba kita perhatikan ya. Budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu pertama kita harus menanamkan namanya disiplin positif. Bagaimana menanamkan disiplin positif? Tentunya adanya motivasi intrinsik pada diri anak tersebut, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mana itu yang nilai yang dihargai, yang nilai-nilai yang dihargai itu nilai kebajikan. Dengan menerapkannya itu ya tentunya akan terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Dan untuk mewujudkan memang harus perlu kerja keras kita sebagai pendidik. Dan sedikit itu mengubah mindset kita, itu tadi yang paling utama adalah posisi kita sebagai pendidik. Di situ ada pakai menghukum, merasa bersalah, teman, pemantau dengan manajer. Jadi di sini mudah-mudahan kita bisa menjadi pemantau atau manajer, bukan lagi sebagai penghukum, karena penghukum itu efeknya dari psikologi anak tersebut sangat berefek lah. Saya kira cukup naik budaya positif, dan terima kasih banyak untuk teman-teman sejalan. Dan
Apa sermaja ada? Jadi maksudnya sebagai kesimpulan bahwa aturan tinggalkan saja dengan ini dan keyakinan. Bergeser, kita sudah sepakat ya tadi bilang ini hanya bergeser dari bahasa bahasanya saja. Dan bergeser aturan dengan keyakinan kan. Bagaimana kita menanamkan ini motivasi intrinsik dengan motivasi intrinsik, ada keyakinan itu tidak mungkin adanya motivasi intrinsik kalau tidak ada keyakinan dari anak tersebut. Saya yakin. Oke, saya kira cukup ya, nanti Ferry jelaskan. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara dan cerita. Coba kita mengerti lagi ini namanya keyakinan. Dalam prakteknya. Tapi saya tadi pelajaran saya ini adalah hari ke-11 saya mengikuti feedback guru pembimbing khusus. Jadi sekalian saya karena Bapak Ibu sudah berkumpul saya ngomong ini sebenarnya sekolah kita itu sejak dulu itu masuk sekolah inklusi karena kita dari dulu adalah sekolah akselerasi. Apa itu sekolah inklusi? Adalah sekolah yang mengakomodir anak-anak yang memiliki keistimewaan. Kami menyebutnya dengan ada di sini, ada nih. Nanti kan dari berikutnya baru kita akan Di prasmanan ya. Makasih kotaknya sama cake-nya. Oh, Bapak yakin ya? Ya? Bapak yakin ya? Yakin apa? Sebagainya tadi kita seandainya kita putar dulu baru kita lempar. Jadi kalau lagi pakai putar juga supaya kita bisa nanti kan dalam Di kamera kanan dulu ini. Aji kasih di kamar itu kompornya, kasih di kamar. Kapan-kapan apa? Ya kali saya ke kamar. Mau memasak? Tidak, anak PMR. Boleh dong, boleh. Boleh dong, boleh. Thank you.
Thank you.